Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita membawa ibadah kita ini, kita membawa pujian kita ini kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan melawat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini, kami rindu kembali menyembah-Mu, kami rindu kembali bermazmur bagi nama-Mu, kami rindu kembali mendengar suara-Mu Tuhan. Firman yang akan kami dengar, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memenuhi hati kami dengan sukacita surga. Karena kami percaya saat kami berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata melingkupi dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita semua bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan namanya. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita puji. Dia layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Semua bernyanyi bagi namanya yang mulia. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi.
Mari kita tundukkan kepala kita masuk lebih dalam. Hampiri hadirat Tuhan lebih lagi. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku lepas Kau Tuhan, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku.
kehendak-Mu saja yang jadi atas kami. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku yang telah Engkau ciptakan. Aku ada untuk menjadi ciptaan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Bentuk aku Tuhan seperti bejana. Karena aku tahu saat Engkau membentuk aku menjadi bejana, maka aku akan menjadi bejana yang indah. Mari kita sembah Tuhan, katakan, ini aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Jadikan bejana-Mu sesuai kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, apapun yang Kau mau, apapun yang Kau ingin. Bentuk aku Tuhan.
kehendak-Mu yang memuaskan hati kami, kebaikan Tuhan yang memuaskan setiap hasrat di dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, sebab karena Engkau saja kami kuat setiap hari, setiap saat. Sebentar kami akan mendengar suara-Mu, kami buka hati kami Tuhan untuk Tuhan bentuk lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita masuk di tahun yang baru. Di bulan Desember ini kita punya tema yang baru juga, yaitu The Champion Christ. Ya, Kristus juara, Kristus pemenang. Apa maksudnya dari tema ini? Kita tahu bahwa kita sedang memasuki bulan Natal ya. Kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal tanggal 18 Desember. Ternyata sudah minggu depan ternyata. Ya. Tanpa terasa. Jadi itu sebabnya hari ini kita belajar bersama dalam suasana Natal ini. Minggu yang kemarin ya, besan saya, ya sekarang saya bisa ngomong besan saya ya saudara ya, karena saya sudah punya besan sekarang ya. Jadi besan saya Bapak Pendeta Cornelius menyampaikan tentang penyembahan ya yang dilakukan oleh orang Majus. Ya ini sudah berbicara tentang Natal. Nah itu sebabnya kita juga akan berbicara tentang Natal juga, kita akan ngomongin tentang Natal. Saya dulu excited sekali kalau saya memasuki bulan Natal, saudara, karena Natalan buat saya, waktu saya masih kecil, itu adalah hal yang saya idam-idamkan, saudara. Tentunya Natal berkaitan dengan kado dan seterusnya ya, kalau anak-anak. Bahkan untuk iKids, IHCF Living Water, untuk tahun ini bersukacita karena Christmas Carol kembali berkumandang gitu ya. Nanti tanggal 24 akan keliling ya ke rumah-rumah, akan mengumandangkan lagu-lagu Natal. Anak-anak itu ya kalau dikasih tahu angpaunya lebih besar, nyanyinya lebih kenceng saudara-saudara gitu ya. Jadi kalau pas nyanyi gitu ya, misal selamat hari Natal, kalau kita lihat lemes-lemes, kita ngomong, wah kalau gini nggak dapat angpau gitu saudara. Nggak dapat hadiah. Wah mereka langsung nyanyinya kenceng sekali saudara. Sampai beberapa radius tetangga dengar semua saudara ya. Ya, we wish you a Merry Christmas, wah kenceng sekali gitu. Karena apa? Karena mereka seneng dengan yang namanya hadiah-hadiah gitu ya saudara ya. Natal itu sesuatu yang menarik ya, yang diidam-idamkan. Nah tapi saat ini kita akan belajar bersama, ya judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah The Champion Name. Ya, nama yang juara begitu, nama juara, nama pemenang. Tentunya siapa yang dimaksud? Ya, kalau kita berbicara tentang nama pemenang, nah itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara. Orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ini orang ada yang mengatakan begitu, saudara. Apalah arti sebuah nama? Kalau saya tanya kepada saudara, nama itu penting atau tidak, saudara? Penting enggak, saudara? Penting ya? Nama itu sangat penting karena nama itu akan terkait dengan pribadi pemilik nama tersebut, saudara. Kalau saya mengatakan Lionel Messi, nah itu saya mengatakan begitu. Nah Messi itu ya itu saudara, itu adalah bintang sepak bola idola saya, saudara-saudara ya. Saya percaya Argentina akan menang ini ya kan. Yang nonton bola ini saudara ya. Jadi terbukti ya jalan Tuhan semakin terang buat Argentina. Saudara kemarin saya dikirimin di grupnya
gembala-gembala AFGF, saudara. Ada gembala yang berdoa untuk Belanda, saudara ya kan. Jadi didoakan di jemaat gitu, Tuhan tolong ya namanya pemain Belanda disebut supaya dia bisa mencetak gol gitu kan. Ya boleh enggak ya silakan saja lah ya saudara, orang punya ini sendiri-sendiri ya. Nah, tapi saya sedang bicara nama Messi. Wah nama ini pemain bola yang sangat terkenal. Kelihatannya dia legenda yang di masa sekarang. Akan sulit cari tandingannya ini namanya Messi saudara. Ya. Artinya terkait dengan orangnya. Nah, tapi saudara, apa yang Alkitab katakan, ya 2000 tahun yang lalu saudara, ada nama yang lahir ke dunia saudara, dan nama ini ya bukan nama sembarang nama saudara. Saya akan membaca Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya tidak akan mengkhotbahkan ini saudara, ini saya sedang mengutip nama ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya, perhatikan saudara, namanya artinya nama itu menjadi penting. Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini disebutkan kira-kira 800 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya. Saudara, betul, ini tidak disebut namanya siapa, saudara, spesifik, hanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang lahir ini, saudara? Baru setelah 800 tahun setelah ayat itu disampaikan, saudara, lalu ditulislah dalam sejarah dunia. Ia akan melahirkan, ini perkataan, nanti ada perkataan malaikat saudara, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini perkataan dari malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan siapa yang lahir itu, dan disinilah disebut namanya saudara. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi spesifik, namanya adalah Yesus. Yang disebut di kitab Yesaya itu saudara, ternyata disebut ya di dalam Matius ini, di dalam Injil Matius, ditulis oleh Matius, yaitu namanya Yesus. Ya, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah, ini Nabi Yesaya juga. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, saudara. Nah, tadi saya mengatakan ini bicara tentang nama. Seberapa penting nama, saudara. Di sini dikatakan ada nama yang disebut namanya Yesus. Saudara. Judulnya kan The Champion Name, nama juara, nama yang juara begitu saudara. Seberapa hebat sih nama Yesus itu, kenapa dia bisa disebut nama ini nama juara saudara? Karena yang pertama kita belajar saudara, Yesus adalah satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan hidup saya dan saudara. Yang amin cuma satu ini. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, carilah nama di dunia ini saudara, yang pernah lahir di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini, di mana ketika engkau menyebut nama itu, lalu engkau yang tadinya harusnya masuk neraka, tiba-tiba masuk surga. Hanya karena engkau menyebut nama itu dan engkau percaya kepada nama itu. Cari. Silahkan googling di Google saudara. Kalau bisa ketemu kasih ke saya. Kecuali satu nama. Yang namanya Yesus. Ayatnya mengatakan saudara, tadi yang kita baca tadi ya saudara ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus itu saudara, kalau dalam bahasa asli Alkitab,
khususnya bahasa Ibrani menggunakan kata Jehoshua. Yesus itu bahasa Yunani. Jadi Alkitab kita, saudara, Alkitab kita ini ada ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama, sebagian ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian ditulis dalam bahasa Aram. Tapi kalau dalam perjanjian baru, itu pakainya menggunakan bahasa Yunani. Ya, tapi Yunani kuno, Yunani koin namanya saudara, Yunani lama. Nah, Yesus itu ya bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya adalah Jehoshua. Artinya apa saudara? Artinya itu saudara. Artinya adalah dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kata Jehoshua itu terdiri dari 2 kata, saudara. Kalau Anda pernah, siapa yang pernah mendengar kata Jehovah? Pernah? Pernah, oke. Jehovah itu atau Yahweh, ya Yahweh atau Jehovah, itu artinya Tuhan. Jehoshua itu dari 2 kata, Yahweh atau Jehovah dan kata Yasa. Yasa itu artinya yang menyelamatkan. Jadi saudara nggak perlu bingung. Allah kita yang kita sembah namanya Yesus. Yesus itulah ya Yahweh itu saudara. Yesus itulah ya Jehovah itu sendiri. Memang dalam perjanjian lama Yesus kan tidak muncul karena apa? Karena Yesus baru menjadi manusia ketika di perjanjian yang baru saudara ya. Injil Matius dimulai di sana. Ya. Tetapi sebetulnya Allahnya yang disembah orang Israel itu ya sebetulnya ya Yesus itu, Jehoshua itu sendiri saudara. Yang akhirnya menjadi manusia. Nah, apa maksudnya saudara? Begini saudara. Tahukah saudara bahwa di dunia ini tidak ada nama lain yang saudara itu bisa selamat. Saya buktikan ayatnya saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, tadi saya mengatakan the champion name. Nama yang satu-satunya yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara percaya enggak? Kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara kalau mati tutup mata, buka mata ketemu sama Yesus. Ketika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, percaya enggak kalau kamu masuk surga? Percaya enggak saudara? Hanya karena Anda percaya kepada nama Yesus. Tadi saya mengatakan nama ini menjadi penting saudara. Kenapa? Tadi saya mengatakan bahwa ketika saya menyebut nama, maka pribadinya itu ya terkait dengan nama ini. Apa yang saudara tahu tentang nama Yesus, saudara? Apa yang saudara tahu tentang nama Yesus? Nama Yesus itu berkuasa menyelamatkan. Nama Yesus berkuasa menyembuhkan. Nama Yesus berkuasa untuk apa, saudara? Memulihkan. Nama Yesus berkuasa untuk apa? Memberkati saudara. Bahwa nama Yesus ini menyelamatkan saja dia bisa. Apalagi menyembuhkan, saudara. Apalagi memberkati, menyelamatkan loh saudara. Menyelamatkan ini tidak ada yang pernah bisa memindahkan orang dari neraka menjadi surga. Tidak ada yang sanggup itu. Kecuali nama Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun saudara berusaha berbuat baik sebaik-baiknya, apapun tidak akan pernah memindahkan Anda dari neraka menuju surga. Enggak akan saudara. Yang bisa memindahkan saudara ya dari neraka menuju surga itu adalah ketika Anda percaya kepada nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, nama itulah yang sudah lahir melalui Maria. Saya mau kasih tahu saudara, nama Yesus ini adalah nama juara, nama pemenang. Yesus inilah ya nama yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara jangan takut karena kita punya nama Yesus. Katakan amin saudara. Oke.
Yang kedua saudara, saya dua saja ya saudara ya. Yesus adalah nama di atas segala nama yang dikaruniakan Allah sendiri saudara. Apa maksudnya? Mari kita lihat saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini yang berkata adalah malaikat. Jadi malaikat mengatakan kamu nanti kalau Maria lahir, beri nama dia Yesus. Jadi nama ini memang diberikan oleh Allah sendiri. Bukan diberi nama oleh Yusuf, tidak. Ya, atau oleh Maria, tidak. Nama Yesus ini memang diberikan oleh Allah sendiri. Kenapa saudara? Karena memang saudara, nanti kita akan lihat ya. Nama ini yang akhirnya ya disebut di dalam Alkitab, nama Yesus ini adalah nama di atas segala nama. Nanti kita lihat ya saudara ya. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ini dalam Injil Lukas. Ya, jadi diberi nama Yesus, nama ini asalnya dari mana? Dari Allah sendiri, melalui malaikatnya. Dia ngomong. Nah, itu sebabnya dalam Filipi, saudara, disebut seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang dimaksud adalah Yesus. Perhatikan saudara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, saya mau katakan, sebetulnya yang ditolak oleh orang dunia itu adalah mereka itu tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Itu saja. Mereka hanya percaya Yesus adalah nabi, itu aja. Mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Bedanya dengan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ya. Yesus Kristus nama di atas segala nama. Artinya saya tanya kepada saudara, hari ini banyak sekali nama-nama penyakit saudara. Penyakit itu kalau kemudian ada orang sakit, ya ada muncul penyakit-penyakit baru gitu saudara. Dulu nggak ada, sekarang ada. Mungkin dulu ada, cuma sekarang karena semakin teknologi semakin canggih, jadi semakin tahu ya saudara ya. Tapi artinya ada nama-nama itu, kalau saya baca di daftar itu nama-nama penyakit itu mengerikan. Ya namanya penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Tapi semua berkaitan dengan nama saudara. Bahkan yang terakhir ini adalah nama virus ya COVID-19 ya. Nah, tapi saya mau katakan kepada saudara, ini kan berkaitan dengan nama, saudara. Di sini dikatakan nama Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi nama apapun yang disebut di dunia ini, semua nama itu di bawah nama Yesus. Sebutkan nama, apapun itu saudara, nama apapun. Maka saya mau kasih tahu saudara, nama Yesus itu lebih dari apapun. Tahun depan itu tahun kegelapan kek, tahun susah kek, tahun apapun saudara ke depan. Tapi kalau kita percaya, kita punya Yesus, nama Yesus ini saudara. Ya, karena ini bukan sekedar nama. Kalau engkau menyebutkan nama ini saudara, maka engkau akan mengalami kuasa dari nama ini, saudara. Saya ingin membawa kehidupan kekristenan itu jangan tinggi-tinggi, enggak kejangkau, jangan. Karena apa? Yesus itu adalah simple. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ada orang-orang yang ingin membuat susah gitu ya, membuat sukar. Sepertinya Yesus ini, diawang-awang ini saudara. Tidak saudara, Yesus, nama Yesus ini kalau Anda bekerja, sebut aja dalam nama Yesus saya bekerja, pasti saya diberkati oleh Tuhan. Anda diberkati saudara. Sebut saja nama Yesus saudara. Tadi saya mengatakan nama ini nama juara. Orang tua ya, yang memikirkan anaknya, Tuhan dalam nama Yesus, anakku pasti dapat jodoh dalam nama Yesus. Dapat, saya juga mendoakan itu loh saudara. Tuhan,
Saya berdoa dengan istri saya doakan terus saudara anak-anak saya itu. Tuhan supaya dapat jodoh, jodohnya pun yang Tuhan tahu supaya mereka bisa melayani Tuhan ya. Jadi bukan sembarang jodoh saudara. Ya kalau dapat jodoh tapi dia nggak bisa melayani Tuhan itu namanya bukan jodoh saudara. Bukan, itu malah merintangi dia untuk bisa melayani Tuhan. Jadi saya doanya Tuhan supaya anak saya dapat jodoh yang bisa melayani Tuhan. Nah gitu saudara. Ya, terjadi, dapat saudara, dalam nama Yesus. Anak saya dulu, ya, istri saya dipanggil ke sekolahan saudara, gara-gara yang namanya Gebi itu, ya, waduh nilainya itu jelek terus saudara. Yang namanya Gebi, di sekolah YSKI, sampai istri saya dibilangin, ibu ini bisa ngurusin anaknya enggak? Katanya saudara, wah istri saya agak tersinggung saudara, ya. Wah malu ya, bisa ngurusin anaknya enggak? Karena Gebi ini, nilainya kecil terus, ya hampir dianggap kurang mampu ngikutin pelajaran gitu saudara. Makanya dipanggil, sampai dipanggil loh, ya kan. Jangan-jangan nih mama papahnya nggak ngurusin anak ini. Saudara, loh apa yang kita lakukan saudara? Apa yang kita lakukan? Setelah itu saudara, setiap pagi kalau dia mau berangkat, ditumpangin tangan dalam nama Yesus, Gebi tidak jadi anak yang bodoh, tapi jadi anak yang pintar dalam nama Yesus. Itu aja yang saya lakukan, saudara. Ya, belajari juga nggak bisa, saudara. Belajari, ya nggak bisa. Dalam nama Yesus, saudara ternyata begitu dalam nama Yesus. Nggak lama tuh, nilainya tinggi, malah jadi ranking, saudara. Ranking sampai SMA itu di ranking terus loh saudara. Sampai kuliah saya nggak bayar kuliahnya dia karena dia dapat ranking, dapat beasiswa saudara. Saya ngomong begini bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan saudara, bukan. Karena saya harus, kalau saya ngomong buktinya mana pastor begitu saudara. Saya katakan kepada saudara dalam nama Yesus pintar jadinya anaknya saudara. Jadi kalau ada anak saudara yang kayaknya saudara jangan puan bodoh mentoh gitu ya saudara. Kowe nurun sopo toh jane gitu kan misalnya. Ya nurun kowe toh Pak, ya kan Bu. Masa nurun siapa? Jangan gitu kan saudara. Doakan dalam nama Yesus kamu jadi anak yang pintar gitu saudara. Nanti anaknya pintar, katakan amin saudara. Tuhan, saya berdoa untuk shalom besar, bukan shalom kecil ya. Shalom. Saya kalau ngomong harus jelas ya. Sekarang ada shalom di sini ya sama namanya. Ya, shalom Tuhan, supaya shalom enggak kemana-mana Tuhan. Supaya shalom tetap di Semarang, supaya tetap bisa pelayanan. Shalom ini punya rencana mau pergi saudara. Ya kan, waduh saya berdoa sama istri saya, Tuhan dalam nama Yesus, ya dalam nama Yesus, Tuhan berikan pekerjaan buat Shalom. Diterima kerja saudara. Shalom enggak kemana-mana, dia di sini sekarang saudara ya kan. Melayani Tuhan bersama-sama, Tuhan itu luar biasa saudara. Jadi kalau engkau orang tua, jangan bingung, gimana caranya ya ini ya. Kalau engkau merasa ada sesuatu misalnya nggak salah, entah itu anakmu, entah itu siapa, doakan dalam nama Yesus gitu loh saudara. Nanti engkau akan alami apa yang engkau harapkan. Ya. Kalau engkau ingin supaya anakmu berubah dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Nama ini nama juara, nama ini nggak main-main loh saudara. Dalam nama Yesus. Karena nama ini bukan hanya saja nama yang menyelamatkan, tapi nama ini nama di atas segala nama. Artinya apapun hari ini saudara, nama itu yang menjadi masalah dalam hidup saudara, sebutkan apa itu saudara namanya. Kalau kita percaya dalam nama Yesus, nama di atas segala nama sanggup saudara mengatasi setiap masalah yang kau hadapi. Katakan amin saudara. Saya lebih ingin menyampaikan ini kepada jemaat. Natal jangan hanya dipikir saudara hanya merayakan Natal begitu saja. Tapi tahukah saudara bahwa Natal ini adalah hal yang luar biasa yang Allah lakukan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saudara itu punya jaminan ketika engkau hidup di dunia. Jaminannya yaitu diberikan nama anak yang lahir ke dunia, namanya Yesus. Yesus itulah yang tadi yang pertama saya katakan dia menyelamatkan. Hari ini saya tidak pernah takut saudara. Dipanggil Tuhan kapanpun gak pernah takut. Kenapa? Karena saya tahu Yesus, saya percaya Yesus, nama Yesus menyelamatkan hidup saya. Ya, saya gak pernah takut saudara. Tapi juga saya yakin, yang kedua tadi saya mengatakan,
Yesus itu nama di atas segala nama. Engkau berdoa dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Walaupun ada manusia yang memberi nama dirinya Tuhan, saudara, tetapi tidak otomatis dia berkuasa sebagai Tuhan, saudara. Maksudnya begini, ini ada di daerah mana ini? Jawa Timur, Banyuwangi, KTP-nya namanya Tuhan, saudara dia nih. Ini benar loh saudara, ini namanya Tuhan ini. Tapi apakah dia berkuasa saudara? Kan tidak. Walaupun namanya Tuhan ini saudara, ngeri ya saudara ya. Orang ditanya namanya siapa? Tuhan. Kaget orang ya saudara. Tapi ini beneran Tuhan. Tuhan saudara. Tuhan. Tapi tidak otomatis dia berkuasa, tidak. Tapi beda. Nama Yesus itu nama yang berbeda dari semua nama yang ada di dunia ini saudara. Saya bersyukur kalau Anda mengenal nama itu dan nama itu melekat di hatimu dan di pikiranmu saudara. Apapun yang kau hadapi, engkau hanya mengatakan Yesus tolong. Apapun yang saya hadapi, saya ingin katakan Yesus tolong. Karena itu sudah dijaminkan. Yesus adalah Tuhan, saudara. Bentar, nah ini saudara. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama. Kenapa saudara? Kalau kita berdoa, ada pertanyaan ini saudara. Kenapa kalau saya berdoa lalu endingnya selalu dalam nama Yesus? Landasan ucapan syukur kita kepada Allah itu di dalam nama Yesus, saudara. Jadi hari ini saya ingin terus mengatakan kepada saudara, kalau Anda berdoa, landasilah doamu dengan di dalam nama Yesus. Saya selalu mengatakan, yang membedakan kita orang percaya dengan orang di dunia manapun, dengan agama apapun, adalah kita punya nama Yesus, itu aja saudara. Itu yang membedakan. Itu sebabnya saya ingin katakan, saudara, jangan pernah lupakan nama ini, saudara. Jangan pernah main-main dengan nama ini, karena nama Yesus inilah yang menjamin saya dan saudara hidup di dalam kemenangan. Tadi the champion name. Kalau nama ini berkemenangan, saudara pun akan hidup dalam kemenangan. Katakan amin, saudara. Ya, bahkan ini saudara, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Makanya waktu Anda mau bekerja, Tuhan, saya mau bekerja. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku akan diberkati pekerjaanku. Kalau engkau akan melakukan apapun, berarti kan perkataan dan perbuatan. Anda mau melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau dia tidak lahir 2000 tahun yang lalu, saudara. Gak akan. Itu sebabnya Natal bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ada the champion name yang diberikan Allah kepada kita. Nama inilah yang merubah semuanya, saudara. Hidup saya berubah karena nama ini, saudara. Ya, bahkan, saudara, saya mau katakan orang yang hidup jahat minta ampun, saudara. Hidup dalam kejahatan, itu bisa dirubah oleh nama ini, nama Yesus, saudara. Paulus oleh nama Yesus diubah, tadinya dia menganiaya orang Kristen, jadi rasul, saudara. Kenapa? Karena nama Yesus, saya katakan nama ini enggak main-main, saudara. Nama ini Anda dan saya miliki hari ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Kalau nama ini pernah disebut oleh Petrus dan Yohanes, emas perak aku enggak punya, tapi yang aku berikan adalah di dalam nama Yesus. Yang diberikan itu nama Yesus, saudara. Emas perak aku enggak punya, tapi aku punya harta yang lebih berharga daripada emas perak. Namanya Yesus. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Bangkit, jalan dia, saudara. Karena nama ini nama yang luar biasa, saudara. Itu jangan main-main dengan nama ini, saudara. Dan Anda harus bersyukur karena Anda punya nama ini. Yesus is the champion name. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan nama Yesus adalah nama yang dikaruniakan Allah sendiri. Nama di atas segala nama.
yang menjadi landasan segala sesuatu. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Bahkan ucapan syukur kita, doa kita, landasannya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pertanyaan buat saudara semuanya. Hari ini saudara sedang menghadapi apa? Adakah tantangan dalam kehidupanmu yang engkau rasa ini tantangan yang cukup berat? Anda sedang mengalaminya dalam hidup saudara, entah itu tentang pekerjaanmu, entah tentang keluargamu, entah tentang anakmu, atau tentang siapapun saudara, atau tentang bisnismu. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi tantangan ini saudara? Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya menjanjikan firman ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Kalau engkau sedang menghadapi situasi yang dimana engkau tahu ini situasi yang tidak mudah, dan engkau berusaha mencari pertolongan kemana dan engkau tidak mendapatkan, saya mau tawarkan saudara, ada jalan keluar yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Yaitu apa yang tadi saya katakan, the champion name, nama Yesus. Mungkin selama ini kita menganggap remeh nama Yesus, karena kita sudah terlalu biasa. Mungkin kalau terlalu biasa begitu, akhirnya seperti sesuatu itu tidak terlalu berharga, saudara, karena sudah terlalu biasa. Mungkin kita sebagai orang Kristen, kita terlalu biasa dengan nama Yesus, dan kita sudah tidak terlalu tahu bahwa nama ini sebetulnya nama yang dahsyat dan luar biasa. Tapi hari ini saudara, saya mau ingatkan kembali, di Natal Desember 2022 ini saudara, dia jauh-jauh dari surga sana turun ke dunia. Nama Yesus ini diberikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya sesuai dengan temanya, the champion name. Nama ini memberikan kemenangan. Saudara pun akan hidup dalam kemenangan dalam hidup saudara. Hari ini kembali kepada apa? Cara berpikir yang benar. Oh, ini nama ini bukan nama sembarangan ternyata. Nama ini nama yang dahsyat. Ayo kembali. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini saudara, ayo katakan, di dalam nama Yesus aku dipulihkan, di dalam nama Yesus aku disembuhkan, di dalam nama Yesus aku diselamatkan, sudah pasti saudara ya. Di dalam nama Yesus aku percaya ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus apapun yang saudara hadapi. Dalam nama Yesus. Kalau Anda lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan saudara, percayalah engkau sendiri akan terheran-heran dengan apa yang Allah lakukan ketika engkau mengatakan di dalam nama Yesus dalam kehidupan saudara. Tundukkan kepala saudara. Yesus mati di kayu salib, menderita untuk menebus dosa saya dan saudara. Hari ini kita peringati kembali melalui perjamuan yang kudus. Ya, kita sama-sama akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Kita memperingati korban Kristus di kayu salib. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya, kita menghargai tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tangan kita, roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan,
Bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Syukur Tuhan, kami menghargai tubuh-Mu. Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami menikmati dengan sukacita. Itu sebabnya kami akan makan bersama-sama Tuhan. Kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ada di tangan kita, anggur di dalam cawan yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Setetes darah Kristus cukup bagi kita membereskan setiap masalah dosa kita, menebus kita, menyelesaikan semuanya. Kita disebut sebagai orang benar karena darahnya dicurahkan bagi kita. Bahkan yang menjadi meterai dari setiap janji-janji Tuhan. Kalau dia rela memberikan dirinya mati di kayu salib, apakah lagi untuk hal-hal yang lain? Bahwa dia berjanji, dia akan menyatakan setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita, kami hargai Tuhan darah-Mu ini. Itu sebabnya kami akan minum bersama-sama. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Oh. Kasih Tuhan, ku bersyukur padamu, tubuh dan darah yang Kau curahkan, Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami imani di dalam nama Yesus ada kemenangan.
Kami punya the champion name, nama pemenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu sebabnya kami hidup berkemenangan. Karena kami punya nama itu dalam hidup kami. Kami mau mempraktekkan dalam hidup kami, kapanpun, dimanapun. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Yang akan terjadi hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Mewarnai hidup kami. Kami tidak pernah takut akan apapun ya Tuhan. Karena kami punya nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang memberikan jaminan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Karena apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada akhirnya Tuhan hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidupnya berkemenangan, katakan bersama-sama, amin.